pinggir Sungai Mbaduk. Pinggir Sungai Mbaduk itu hulunya ada di Ngetos, ya. Ngetos turun, lalu di Tanjung Anom. Ini ada 2 tempat wisata yang temanya kali. Tapi kalau kita kontekskan dengan fenomena saat ini berupa climate change, yang memaksa kita untuk hati-hati ya, karena tahun 2030 itu diperkirakan ada yang namanya forced migration. Forced migration itu migrasi dari gunung itu terpaksa ke kota-kota, atau dari pesisir karena permukaan laut yang naik itu juga terpaksa migrasi ke kota-kota. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan climate change itu atau krisis lingkungan ya, adalah reboisasi. Kenapa kok kemudian banjir luar biasa ya? Karena air sudah tidak bisa ditahan oleh pohon-pohon keras di pegunungan, yang menyebabkan satu, erosi luar biasa, kedua, tingkat fertilitas atau kesuburan tanah itu juga turun. Jadi para petani akhirnya beralih ke profesi lain di perkotaan. Jadi kita akan menghadapi krisis itu, di mana kota menjadi tumpuan akibat dari krisis lingkungan atau climate change tadi. Apa yang bisa kita lakukan? Ya reboisasi. Ayo bertanam di daerah hulu supaya banjir tidak menggenangi. Yang kedua, fertilitas tanah harus ditingkatkan. Kalau misalkan kita bikin lomba untuk memunculkan sumber air, itu artinya kita sudah mengatasi sumber air yang muncul. Sumber air muncul karena akarnya kuat. Kalau tidak ada akar, sumber air tidak muncul. Jadi salah satu tanda bahwa kita punya krisis lingkungan ketika sumber air itu mati semua karena penggundulan. Jadi kalau pemerintah Kabupaten Nganjuk membuat lomba reboisasi, indikatornya adalah sumber air yang baru di daerah Gunung Wilis, itu kita akan bisa menyelesaikan sebagian dari permasalahan. Ini belum pernah ada ini lomba menciptakan sumber air. Jadi sumber air yang sudah mati dihidupkan lagi atau bikin yang baru. Tapi harus dimulai dengan reboisasi. Ini pohonnya sudah tua-tua, pohon trembesi dan seperti kanopi ya. Tempatnya dari tembikar. Keren. Dapetnya apa nih sini? Dapat beras, baduk. Jadi masih di tempat yang sama ya, yaitu di tepi Sungai Mbaduk, Desa Malangsari, di Tanjung Anom. Jadi pader tapi dalam bentuk potong. Ini saya buka ya. Dibungkus kain, dibungkus daun pisang. Daun pisang. Terus ini produknya seperti ini. Dan tahukah Anda berapa harganya? 5.000 saja. Dan mereka mengeterapkan seragam harga sehingga tidak ada permainan harga di sini. Baik untuk harga ikan-ikan yang masih basah maupun harga makanan yang ada di warung sepanjang ini. Mereka harus memasang harga yang terbuka kepada konsumen dan murah sekali, khas ekonomi kerakyatan, bersih. Juga banyak produk kerakyatan yang lain ya, terutama saya lihat ini ada sermier, kemudian ada kerupuk ikan kali tadi, dan yang ini hanya 5.000. Jadi saya borong 10 untuk saya bawa pulang. Silakan berkunjung ke sini. Saya dari Nganjuk mau keluar Nganjuk. Very recommended. Makasih. Tambah. Sudah jam nih kok.
mulutnya sabin sekitar mriki nggih. Nggih, sampin kita mawon. Nek nika peternak nggih. Ternak Nika sudah kilo pinten? 30 jadi produksi. Konten resmi. Niki sing digoreng enak kan iki nggih. Nggih, digoreng disukani petu, dibersih, iki sehat. Oh niki artinya pinten? 30 sami. Nggih, alit 30. Alit disukani semua. Ini yang khas dari Nganjuk ya wader. Terus yang lainnya culakan dari luar. Termasuk ini belut. Belut ini istimewa ini belut ini. Belut itu proteinnya tinggi banget proteinnya. Kalau ini Iku sawah. sawah. Oke, 3 kilo. Masaknya. Kok kertas? Sedang ya, pedasnya sedang. Ini digorengnya pisan ya sakit apa nggih? Saged. Masak Disukani tepung. aku barek. Nonton itu kok. Nonton itu. Ini kok yang khas Nganjuk nggih, ikan jaringan walaupun sungai tapi di tempat lain ya pasti nggak ketemu deh di Blitar kayaknya ya. Blitar Kediri nggak ada yang khas Nganjuk. Ini masak pripun Bu? Kayak oke. Di masak keringnya mawon. Nggih, perlu tumbasi. Ini seperti apa ini teknik ikan asin ya, dikeringkan supaya awet, pas dibutuhkan baru dimasak ya. Satu bungkus berapa Bu? 1.000. Satu bungkus 5.000. Cocok lah buat tutup Bu, sampai ini 5.000. Oke, yang penting ini ada sentra ikan basah sungai. Walaupun tadi komoditinya ada yang dari tambak, ada yang dari peternakan ya, seperti milik, tapi perlu dipromosikan alternatif protein selain ayam, sapi. Ini lebih sehat ya. Jadi mudah-mudahan dengan banyak yang membeli dan makin dari luar Nganjuk juga ya untuk ke sini. Ada wader, tutuk, belut, bawel, terus yang kecil ini apa Mas? Ini Mas? Jaringan. Ini bisa dicari di Nganjuk. Apa ini? Jawa tidak bisa ngomong. Terus dari ini dokter apa nih Bu sakit? Pita suara. Malah, pedang udah jatuhnya. Sesuatu yang istimewa ya menurut saya, karena seolah-olah selama ini makanan kali itu nggak ada di Nganjuk. Padahal Nganjuk ternyata ada pasar basahnya dan kemudian di sebelahnya ada rentetan warung. Menurut saya seperti berdasarkan masukan dari ibu-ibu penjual tadi, dibutuhkan lebih banyak penjual. Mudah-mudahan undang teman-teman dari Nganjuk terutama untuk berkunjung karena tempatnya enak ya, parkirannya luas, tempatnya di perempatan, pertigaan perempatan ini, tempatnya bersih dan bahkan yang lebih istimewa kalau beli ada yang masakin. Nah itu kan jadi oleh-oleh nggak usah berat bawanya, basahan tapi sudah keringan langsung bisa jadi oleh-oleh. Mungkin usul saya tadi sudah ada pengepakan ikan kering. Nah mungkin itu yang bisa dikembangkan untuk menjadi ciri khas di kita ya, karena itu setengah matang tapi bisa disimpan lama, kalau perlu baru dimakan, jadi fresh terus gitu. Tapi ini potensi yang menurut saya penting, apalagi nanti ya kalau dikembangkan wisata kali, jadi paket seluruh warga Kabupaten Nganjuk dan semuanya aja, jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Kok Danuji Nganjuk. Jangan lupa ya, pokoknya like, comment, subscribe.